Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknik Green Building yang terdiri dari Zulfa Sania, Harta Rajasa, dan Ihwan Prasetyo akan memberikan sedikit informasi nih mengenai kontribusi sektor bangunan terhadap perubahan iklim. Yuk kita simak videonya. Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum nih, sebenarnya apa sih pengertian dari climate change atau perubahan iklim itu sendiri? Perubahan iklim merupakan suatu fenomena yang menyebabkan perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut dan suhu udara, serta peningkatan kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan. Perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari global warming atau pemanasan global. Dampak pemanasan global akan sangat dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Bangunan juga menyumbang terhadap berubahnya iklim melalui berbagai sumber emisi yang dihasilkan. 3 sisi yang diklaim sebagai sumber emisi diantaranya adalah pemilihan material bangunan, penggunaan sumber energi, dan bahkan sampah yang dihasilkan dari pemilik rumah tinggal. Berdasarkan data dari World Green Building Council, diketahui bahwa bangunan gedung setidaknya menyumbangkan 33% emisi CO2. Selain itu, beton sebagai bahan baku dari konstruksi modern memiliki jejak karbon yang besar. Bangunan dengan beton menyumbang sekitar 7% emisi CO2 global. Nah, ada beberapa informasi dan tips nih guna mengurangi emisi serta melakukan adaptasi pada rumah tinggal, baik pada bangunan baru maupun bangunan lama. Dengan mengusung konsep green building, bangunan rumah bisa menjadi solusi bagi lingkungan. Desain selubung dan ruang dalam menjadi kunci utama, selain dari orientasi bangunan dan pemilihan konstruksi serta material dan peralatan yang ramah lingkungan. Lalu, apa saja sih penerapan dari green building sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap perubahan iklim global? Berikut penjelasannya. Pertama, dalam efisiensi penggunaan energi, memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami secara maksimal pada siang hari untuk mengurangi penggunaan listrik. Lalu, memanfaatkan penghawaan alami sebagai pengganti pengkondisian udara buatan atau air conditioner. Selanjutnya, menggunakan ventilasi dan bukaan, penghawaan silang, dan cara-cara inovatif lainnya. Konsep efisiensi penggunaan energi seperti pencahayaan dan penghawaan alami merupakan konsep spesifik untuk wilayah beriklim tropis. kedua, dalam efisiensi penggunaan lahan, menggunakan lahan secara efisiensi, kompak, dan terpadu. Potensi hijau tumbuhan dapat dimaksimalkan dengan berbagai inovasi, seperti taman atap, pagar tanaman, atau daerah-daerah sekitar bangunan yang dapat diisi dengan tanaman. Desain terbuka dengan ruang-ruang yang terbuka ke taman, sesuai dengan fleksibilitas buka tutup yang sudah direncanakan. ketiga, Dalam efisiensi penggunaan material, memanfaatkan material sisa untuk digunakan juga dalam pembangunan, sehingga tidak menciptakan limbah pembangunan. Menggunakan material yang berlimpah maupun yang jarang ditemui dengan sebaik-baiknya. keempat, Dalam efisiensi penggunaan teknologi dan material baru, memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti energi angin, cahaya matahari, dan air untuk menghasilkan energi listrik domestik rumah tangga dan bangunan lain secara independen. Memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara global dapat membuka kesempatan menggunakan material terbarukan yang cepat diproduksi, murah, dan terbuka terhadap inovasi, misalnya bambu. kelima, Dalam efisiensi manajemen limbah, membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor, yaitu black water dan grey water, yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran air kota. Sekarang udah pada tahu kan apa aja sih kontribusi sektor bangunan terhadap perubahan iklim? Semoga sedikit informasi dari kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.